Di rentan batas globalisasi seperti ini, ketimpangan sosial menjadi dampak yang sulit dihindari di suatu masyarakat. Hal ini pun akan menimbulkan permasalahan sosial. Di suatu negara, misalnya pengangguran, bukan sekedar dampak dari minimnya pendidikan dan kemampuan seorang individu. Lebih dari itu, masa tersebut merupakan dampak sistemik dari perubahan-perubahan sosial. Ada beberapa ketimpangan sosial di era globalisasi yang hampir semua bidang terkena imbasnya, seperti para pengangguran. Kesenjangan sosial di bidang ekonomi. Ada globalisasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah saja, dengan sumber daya yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Salah satu contohnya, perubahan teknologi mengakibatkan hanya orang memiliki keterampilan atau pengetahuan yang dapat terlibat dalam proses produksi. Di sisi lain, proses produksi oleh negara lain demi alasan keamanan atau efisiensi. Pada kemungkinan pemilik usaha akan memindahkan proses produksinya ke beberapa negara lain tertentu saja. Dan terakhir, perubahan kebijakan sosial pemerintah. Misal, dihilangkan subsidi yang dapat mengancam ekonomi kelompok-kelompok tertentu. Bidang politik, adanya dominasi ekonomi negara maju terhadap negara lainnya, berdampak pada dominasi di bidang politik. Misal, Amerika Serikat yang didulang menjadi negara superpower memberikan pengaruh kepada negara-negara lain dari segi kebijakan. Bidang budaya, globalisasi menimbulkan dampak westernisasi yang mengakibatkan terkikisnya budaya lokal. Contoh penggunaan bahasa. Secara umum, kesenjangan sosial dan ekonomi sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor perbedaan sumber daya alam yang terdapat pada suatu daerah. Laju perekonomian di suatu daerah dapat meningkat apabila sumber daya alamnya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat ataupun masyarakatnya sendiri. Yang kedua adalah faktor kebijakan pemerintah yang belum merata. Kemudian ada juga faktor letak dan kondisi geografis yang memengaruhi tingkat pembangunan di daerah tersebut. Ada beberapa wilayah yang mengalami kesulitan dalam infrastrukturnya, sehingga lebih lama mengalami perkembangan ataupun kemajuan. Selanjutnya ada faktor demografis suatu daerah. Tingkat produktivitas kerja antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dapat berbeda, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir yang menjadi fokus pada presentasi ini adalah faktor pengaruh globalisasi. Globalisasi memang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan dengan cepat dan pesat. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Kesenjangan ini terjadi ketika masyarakat tidak mampu beradaptasi dan tidak memanfaatkan proses globalisasi dengan baik. Selain itu, globalisasi juga dapat membawa masyarakat kepada sikap materialisme yang memunculkan sikap diskriminatif, pelit dan tidak mau rugi, mudah merendahkan orang lain dan meremehkan orang lain juga, dan mulai mengabaikan moralitas dalam ucapan atau tindakan nyata mereka, serta mengukur relasi atau pergaulan hanya dari sisi untung atau ruginya saja. Sikap-sikap tersebut dapat memicu terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, dalam kesenjangan sosial ekonomi sendiri terdapat komunikasi yang berpengaruh di dalamnya. Di masa globalisasi yang sedang besar-besarnya ini, maka komunikasi juga pastinya akan terbawa dengan perkembangan tersebut. Hal ini tentu saja berdampak ke kesenjangan sosial dan ekonomi. Seperti pada poin kedua yang bisa kita contohkan bahwa perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin yang begitu mencolok. Bisa dilihat dari cara berbicara orang yang berpendidikan akan lebih teratur dan lebih sopan dibandingkan dengan cara berbicara orang yang kurang berpendidikan yang biasanya akan lebih tidak teratur dan sering mengeluarkan kata-kata kasar. Maka dari itu, semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi suatu negara, maka kesenjangan sosial dan ekonomi ini akan semakin terlihat, dan akhirnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini akan semakin lebar jaraknya. Perbedaan pandangan dari dampak globalisasi terhadap konteks perjalanan ke tempat wisata dapat kita lihat melalui kemana suatu orang tersebut pergi, serta berapa banyak biaya yang mereka keluarkan saat perjalanan. Biasanya masyarakat sangat konservatif dalam memilih tempat wisata, serta perjalanan biasanya untuk kalangan yang menengah atas lebih up-to-date dalam memilih tempat perjalanan serta tempat wisata daripada kalangan di bawahnya, serta transportasi apa yang mereka gunakan dalam perjalanan tersebut akan lebih bagus dan lebih memadai. Kondisi juga menjadi salah satu alasan mengapa terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Dapat terlihat adanya kesenjangan sosial ekonomi pada komunitas masyarakat yang bersifat konservatif, terutama pada masyarakat pedalaman
yang masih menjaga kebudayaan lama mereka. Hal tersebut dikarenakan masyarakat setempat tidak terbuka terhadap adanya perkembangan zaman yang sudah mengalami banyak perubahan, yang artinya mereka masih menjaga dan melestarikan adat istiadat yang selama ini mereka yakini. Berbeda dengan masyarakat lainnya yang sudah mulai terbuka dengan adanya perkembangan zaman. Terlihat dari gaya hidup sampai ke fasilitas sehari-hari yang digunakan juga berbeda dengan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi lama mereka, di mana mereka masih menggunakan alat-alat atau fasilitas yang sederhana. Selanjutnya adalah gaya hidup. Tetapi sebelum itu kita harus tahu nih teman-teman, apakah globalisasi dapat menyebabkan kesenjangan gaya hidup? Ternyata iya teman-teman. Tapi kenapa ya? Karena kesenjangan gaya hidup disebabkan akibat ketidakmampuan menyerap nilai dan norma yang baru. Dengan ketidakmampuan untuk menyerap nilai dan norma yang baru, bisa menyebabkan perbedaan gaya hidup antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga itu menimbulkan keretakan sosial. Setelah mengetahui hubungan antara globalisasi dan kesenjangan gaya hidup, sekarang saya akan menyebutkan bagaimana sih gaya hidup yang terdapat di dalam dua lapisan masyarakat. Pertama, lapisan masyarakat atas, dan kedua, lapisan masyarakat bawah. Pertama-tama saya akan membahas lapisan masyarakat atas terlebih dahulu. Pertama, cara berpakaian mereka dengan baju yang bermerek, mahal, dan juga bagus. Kedua, mereka bertempat tinggal di perumahan elit atau klaster. Ketiga, mereka memiliki transportasi yang mewah, contohnya mobil dan motor, dan lebih dari satu. Keempat, mereka memiliki banyak barang tersier yang mewah. Kelima, mereka makan di tempat yang berkelas, contohnya restoran. Keenam, mereka berrekreasi di luar negeri. Lalu, bagaimana gaya hidup yang ada di lapisan masyarakat bawah? Pertama, cara berpakaian mereka itu tidak bermerek, biasa saja atau bisa dibilang lusuh. Kedua, mereka bertempat tinggal di komplek perdesaan. Ketiga, mereka memiliki transportasi yang sederhana, contohnya sepeda dan motor. Keempat, mereka tidak terlalu memiliki fasilitas yang mewah. Dan mereka memiliki barang-barang premier dan sekunder. Kelima, mereka makan di tempat yang sederhana, makan di rumah dan juga warteg. Keenam, mereka berrekreasi di dalam negeri. Bahkan mereka ke mall saja itu sudah dianggap berrekreasi. Terdapat 5 cara untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan upaya yang paling utama untuk mencegah dan mengendalikan kesenjangan sosial. Di antara kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat mencegah kesenjangan sosial antara lain, kebijakan tentang pemerataan pembangunan, kebijakan tentang sistem pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, perbaikan sistem perasilan, upaya tindakan terhadap korban bencana alam, dan juga pemeliharaan lingkungan. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi umumnya berkaitan dengan peran lembaga pengendalian sosial. Dengan sosialisasi, diharapkan anggota masyarakat mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi manusia. Hal ini selanjutnya secara tidak langsung akan mengendalikan anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan atau kriminal. Yang ketiga adalah perbaikan sistem peradilan. Sistem peradilan yang diperbaiki mencakup mekanisme pelaksanaan sistem peradilan. Dengan sistem peradilan yang baik, akan menjamin persamaan hukum bagi seluruh anggota masyarakat. Hasilnya tidak ada lagi perbedaan hukum karena perbedaan status sosial dan ekonomi. Sistem peradilan yang baik juga meniadakan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN yang berujung pada kesenjangan sosial. Upaya selanjutnya adalah optimalisasi sumber daya. Kesenjangan sosial dapat dicegah dengan mengoptimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dari suatu daerah. Walaupun terjadi bencana alam atau daerah yang dikatakan miskin sumber daya, dalam optimalisasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk optimasi sumber daya manusia adalah meningkatkan kreativitas masyarakatnya dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang terakhir adalah pemerataan fasilitas publik. Fasilitas publik atau fasilitas umum seperti sarana kesehatan dan sarana transportasi diperlukan untuk mencegah kesenjangan sosial, terutama kesenjangan antara daerah dan kota. Dengan fasilitas umum yang baik, daerah juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan memperkecil perbedaan dengan kota. Selanjutnya ada berita yang berjudul hampir setengah aset negara dikuasai 1% kelompok terkaya. Dari artikel ini dikatakan bahwa ketidakmerataan ekonomi Indonesia mencapai 49,3%. Itu artinya hampir setengah aset negara dikuasai oleh 1% kelompok terkaya nasional. Kemiskinan membuat seorang menjadi berjiwa militan dan radikal.
Hanya dengan diberi upah Rp500.000, seorang sudah nekat untuk melakukan tindakan kekerasan. Apalagi jika ditopang oleh indoktrinasi yang memompa sentimen keagamaan yang bersangkutan. Karena itu, Ma'ruf merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Karena hal itu bisa menimbulkan radikalisme, konflik ekonomi, dan kesenjangan sosial. Pemberian bantuan kepada kelompok orang miskin dalam bentuk bantuan pendidikan dan kesehatan serta bantuan kredit usaha mikro telah dilakukan dari tahun ke tahun. Namun, pengaruhnya pada pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Dalam berita ini, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mengatakan, kesenjangan di tanah air meliputi dua aspek penting, yaitu kesenjangan antar populasi dan kesenjangan pendapatan antar daerah. Dalam laporan ini disebutkan, Indonesia juga mengalami lonjakan kesenjangan sosial ekonomi secara signifikan. Tercatat hanya 20% penduduk Indonesia yang mampu menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi dalam 1 dekade terakhir. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi masalah konsentrasi kesejahteraan tertinggi di dunia. Tercatat hanya 10% masyarakat Indonesia terkaya menguasai sekitar 77% kekayaan negara. Pendapatan kekayaan ini terkadang dikenai pajak yang lebih rendah dibandingkan pendapatan pekerja, kata Mulyaman. Artinya, Indonesia diprediksi bakal menghadapi permasalahan kesenjangan sosial ekonomi yang makin parah pada masa mendatang. Adapun penyebab peningkatan kesenjangan itu adalah ketidaksamaan kesempatan, ketidaksamaan dalam pekerjaan, terkonsentrasinya aset pada kelompok kaya, dan rendahnya resiliensi. Masalah kesenjangan sosial ekonomi saat ini sudah sangat dibutuhkan terobosan dalam penanganannya. Kesenjangan sosial ekonomi menjadi persoalan bersama. Meski pertumbuhan ekonomi cukup tinggi di atas rata-rata setiap tahunnya, jangan membuat terlena. Darmin mengatakan, pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan ekonomi dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain bantuan tunai bersyarat atau program keluarga harapan, hingga penyediaan kartu keluarga sejahtera atau KKS. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas, kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai, studi kasus penduduk miskin ditemukan ada keterkaitan dengan kerusakan infrastruktur. Luhut memaparkan, infrastruktur yang berkaitan dengan jalan di desa-desa juga mempengaruhi tingkat pendidikan warganya. Banyak orang enggan bersekolah karena kerusakan jalan. Dan tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi pada wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari pusat-pusat ekonomi, contohnya Jawa dan Sumatera. Dengan struktur wilayah kepulauan cukup panjang, biaya logistik yang rendah menjadi faktor penentu diversifikasi dan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama di Indonesia Timur, Luhut mengatakan akan muncul kelas menengah yang merupakan target pasar yang harus dijangkau. Karena itu, terciptanya poros maritim yang bisa mendorong penurunan biaya logistik. Dari berita yang saya dapatkan dikatakan bahwa kesenjangan sosial dan juga kemiskinan masih menjadi PR besar bagi Indonesia. Namun dikatakan juga bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, seperti menekankan pentingnya 4 prinsip dasar kemitraan sebagai landasan hubungan sosial ekonomi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Keempat prinsip dasar itu adalah saling membutuhkan, saling menguatkan, saling percaya, dan juga saling menguntungkan. Ia juga mengatakan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia sudah memiliki model yang sangat bernilai, yaitu Pancasila. Karena setiap sila di dalamnya bisa menjawab setiap masalah secara menyeluruh dan juga dari berbagai dimensi. Dalam pemerataan kesejahteraan misalnya, upaya menjawabnya tidak hanya saja dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial hingga hati nurani. Pemerintah mengatakan bahwa ia mempunyai komitmen yang kuat untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya mendorong percepatan pemerataan ekonomi. Namun dari hukum-hukum dan peraturan yang berlaku, mengapa kesenjangan sosial dan kemiskinan masih terjadi di Indonesia? Karena pemerintah melakukan atau membuat peraturan dengan harapan rakyat melaksanakan peraturan tersebut dengan baik sehingga terjadi ketertiban.
Namun, tidak ada kerjasama yang baik antara rakyat dengan pemerintah, di mana pemerintah sudah melakukan upayanya yang terbaik, yaitu membuat peraturan atau hukum-hukum untuk menciptakan ketertiban. Dari berita yang sudah saya temukan sebelumnya, yang berjudul "Kesenjangan Tak Dibenahi, Arab Spring Bisa Terjadi di Indonesia" ini menjelaskan bahwa rasio ketimpangan di wilayah perdesaan dan perkotaan sudah memasuki kategori lampu kuning, yaitu sebesar 0,41 dan 0,43. Bila dibandingkan dengan wilayah Arab, yaitu sebesar 0,45, maka Indonesia sudah hampir menyamai mereka. Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala, pada saat itu merasa takut dan cemas bahwa pemberontakan bisa saja terjadi di Indonesia, seperti di Arab yang dikenal sebagai Arab Spring. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ini adalah dengan cara mempermudah perizinan untuk memulai usaha dan juga mendorong pemanfaatan produk dalam negeri. Pada berita tersebut dijelaskan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin, meminta agar kampus-kampus di Indonesia ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan negara dalam rangka menurunkan kesenjangan antara desa dan kota yang saat ini semakin besar akibat perkembangan zaman atau globalisasi yang hanya diterima oleh beberapa wilayah saja. Di berita ini, Maruf Amin secara spesifik meminta Universitas Indonesia untuk berperan secara aktif dalam pembangunan melalui pengembangan konsep, riset, inovasi, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan pemberdayaan desa, seperti dengan membangun desa wisata, desa industri, dan desa digital. Agar pembangunan ini tercapai, sistem politik dan keamanan pun harus mendukung secara stabil. Dengan berjalannya pemberdayaan desa, maka kesenjangan sosial dan ekonomi yang selama ini terjadi antara desa dan kota dapat dikurangi, dan negara juga dapat mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Kebijakan pembangunan ini dapat dimulai dengan melakukan penerapan e-commerce pada desa-desa, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perkembangan zaman dan tidak tertinggal oleh negara lain dalam aspek pendidikan dan teknologi. Mengingat pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan pembangunan nasional dalam sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, produktif, memiliki daya saing, penguasaan teknologi, dan berakhlak. Dari berita yang saya dapatkan, dikatakan bahwa ada kesenjangan sosial yang terjadi saat masa PJJ. Dari berita tersebut, dikatakan bahwa ada beberapa masalah yang timbul, seperti kepemilikan gawai sebagai fasilitas utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang kedua adalah ketersediaan kuota internet. Selain ponsel, kebutuhan PJJ yang lain yang juga sangat penting adalah kuota internet untuk pembelajaran daring. Karena tanpa kuota, koneksi tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dan itu akan sangat menghambat proses pembelajaran, baik guru maupun siswa. Dalam berita tersebut, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, seperti beberapa guru yang berinisiatif untuk meminjamkan ponselnya kepada siswa yang tidak memiliki agar siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, ada sebuah komunitas yang berinisiatif untuk menggalang dana untuk membangun wifi gratis untuk anak-anak sekolah, khususnya anak-anak yang berada di dekat kelurahan atau di balai desa. Yang ketiga adalah Menteri Pendidikan, yaitu Pak Nadiem Makarim, yang memberikan izin untuk penggunaan dana BOS untuk pembelian pulsa atau kuota internet. Ada beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama, ada anak yang bisa lancar mengikuti PJJ dengan baik, namun ada juga anak yang harus meminjam gawai orang tuanya. Yang kedua, banyak keluarga yang harus berupaya keras untuk bisa membeli kuota internet, dan beban kebutuhan kuota itu terkadang memberatkan bagi keluarga yang perekonomiannya sedikit. Permasalahan kesenjangan sosial di Indonesia tampaknya tidak berkurang, malah menambah. Ini dibuktikan oleh berita kumparan berikut dengan judul "Pemerintah dinilai belum serius turunkan kesenjangan sosial di RI". Di dalam berita dikatakan bahwa kesenjangan sosial tidak adil, dengan contoh saat pembangunan mal yang tidak lagi memikirkan jatah atau tempat untuk para pelaku UMKM. Saat dulu itu di daerah ada kewajiban di mana untuk menyerahkan 20% dari lahan untuk UKM. Tetapi sekarang sudah tidak. Ini merupakan salah satu bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk mengatasi ini dengan contoh mengkritik kinerja pemerintah yang dilakukan oleh
anggota DPR dan DPRD. Proyek kesenjangan sosial, Kemendes PDTT siapkan 9 target pencapaian kerja. Berita berikut saya lampirkan berdasarkan sumber dari kompas.com. Pemerintah meluncurkan rencana untuk mengumpulkan kesenjangan sosial dengan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal. Dengan disiapkannya 9 target pencapaian kerja yang sudah dirancang pada RKP 2021. Pengembangan yang ada difokuskan pada sektor industri, pariwisata, dan investasi. Tak hanya itu, Gus Menteri pun memaparkan ada 7 agenda pembangunan nasional pada tahun 2021, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dan SDM berkualitas dan bersaing, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan. Pemerintah juga fokus pada infrastruktur dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan, dan perubahan iklim, dan stabilitas politik, hukum, keamanan, dan juga transformasi pelayanan Thank